Sudah senyum hari ini? Eits, tapi ini bukan tentang senyum manis yang mengalihkan duniaku. Tapi, salah satu cara inovatif untuk peningkatan literasi. Aku gak nyangka cara ini bakal berhasil dan kalian harus melakukan ini sekarang. Banyak orang berpikir bahwa anak zaman sekarang tidak suka membaca. Benarkah begitu? Hari ini, anak-anak kita hidup di dunia yang penuh layar. Jadi mereka lincah mengguliri gawai, tetapi semakin jarang membuka halaman buku. Perpustakaan berdiri tenang, rak-raknya penuh cerita, namun seringkali hanya dilewati tanpa disinggah. Hasil studi program International Student Assessment atau PISA tahun 2022 didapatkan hasil bahwa literasi di Indonesia masih berada pada tingkat rendah, yaitu pada peringkat 68 dari 81 negara di seluruh dunia. Artinya perlu adanya upaya untuk meningkatkan literasi sejak dini. Salah satu upayanya adalah perpustakaan ramah anak. Perpustakaan ramah anak dapat menjadi sarana untuk menanamkan budaya literasi sejak dini, karena literasi bukan hanya sebuah pilihan, melainkan sebuah kebutuhan. Bagi sebagian anak, perpustakaan terasa sunyi, terlalu sepi, terlalu serius, terlalu kaku. Semua menganggap bahwa perpustakaan bukan tempat untuk mereka. Padahal sebenarnya, bukan anak-anak yang salah. Mungkin kita belum menghadirkan perpustakaan yang benar-benar ramah bagi mereka. Lalu, bagaimana implementasinya? Sepertinya harus ada sesuatu yang keren, kan? Perpustakaan hadir sebagai sarana vital untuk memenuhi hak dasar anak, mulai dari pemerolehan informasi, pengembangan pendidikan sesuai bakat, minat, dan tingkat kecerdasannya. Di mana hal tersebut selaras dengan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan diaktualisasikan pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan sebagai bentuk penyedia wahana pendidikan, penelitian, pelestarian informasi, dan rekreasi guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Apakah kamu juga berpikir seperti itu? Aku kasih tahu. Cara sederhana yang bisa kita terapkan adalah Senyum. Sekali lagi, senyum. Sediakan sudut baca atau pojok baca yang nyaman. Edukasi melalui permainan yang edukatif. Nyamankan semua anak tanpa membedakan latar belakang. Dan masih ada 3 tips lainnya. Ini dia. yuk, biasakan 15 menit saja setiap hari untuk membaca. Utamakan kolaborasi antara keluarga dan sekolah. Motivasi anak dengan kegiatan yang kreatif dan menyenangkan. Bagaimana? Gampang kan? Kalau aku jadi kamu sih langsung satset. Tunggu apa lagi? Langkah kecil dimulai dari diri kita. Perpustakaan ramah anak bukan tentang bangunan megah dan mewah. Ia dapat hadir di mana saja. Di sudut kelas, di depan teras kelas yang teduh, di pojok rumah, bahkan di bawah pohon yang rindang. Perpustakaan ramah anak bukan hanya tempat membaca. Ia adalah ruang penuh kehidupan. Di sana anak-anak mendengar dongeng, membayangkan dunia yang belum pernah mereka lihat. Mereka menggambar tokoh cerita. Mereka bercerita di depan teman-temannya. Di tempat sederhana itu lahir imajinasi, keberanian, dan mimpi. Setiap buku yang dibaca seorang anak adalah satu langkah menuju masa depan. Setiap halaman yang dibuka adalah jendela dunia yang terbuka. Dan dari perpustakaan kecil bisa lahir mimpi yang sangat besar. Jangan tunggu perpustakaan yang megah, jangan menunggu rak buku yang sempurna. Cukup hadirkan buku di dekat anak-anak kita, karena ketika seorang anak jatuh cinta pada buku, ia sedang membuka pintu masa depannya sendiri. Dan ingatlah,
Di mana ada anak, disitulah seharusnya perpustakaan hadir. Karena dari tempat sederhana itu akan lahir generasi yang mengubah dunia. Perpustakaan ramah anak bukan tugas pustakawan saja, tapi tugas kita semua. Jadi, sudahkah perpustakaan kita ramah untuk literasi anak?